Berburu kancil di tengah hutan. Kancilku dapat dibawa paman. Salam kenal wahai teman-teman. Assalamualaikum kami ucapkan. Selamat datang di podcast kita berdua. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya udah aku kenalan dulu deh biar kalian sayang. Kenalin, aku Siska Triani. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku. Hai, aku Raudatul Jannah. Kita dari PMR Madya 161 Jakarta. Salam kenal semuanya. Apa kabar nih buat para audiens? Kalau kabar aku baik. Jannah sendiri gimana kabarnya? Kabar aku not bad lah ya. Semoga kalian yang sedang mendengarkan baik juga ya. Jika sedang tidak baik, semangat! Sebelumnya, kita mau mengingatkan kalian yang sedang mendengarkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga diri, yang pasti jaga hati juga untuk doi. Untuk yang ingin atau mungkin sedang di luar rumah, agar selalu mematuhi prokes ya. Setidaknya di masa pandemi ini. Masa iya, mematuhi peraturan sederhana aja nggak bisa? Nah, bener banget tuh Jannah. Agar pandemi ini cepat berakhir, kenapa enggak? Oke, langsung kita mulai aja ya. Please listen to the end and hopefully it will be useful. Podcast ini direkam pada tanggal 30 Oktober 2021. Saat Indonesia telah melewati lebih dari 4 juta kasus positif COVID-19, di mana 1,4 juta lebih diantaranya merupakan kasus kematian. Dan saat podcast ini direkam, Indonesia masih menangani kasus COVID yang ada. Ya memang tidak separah sebelumnya, bisa dibilang sudah membaik, dari 4 juta lebih menjadi 620 kasus COVID untuk tanggal 30 Oktober 2021. Pasien sembuh juga masih bertambah, kasus kematian juga mulai berkurang. Tapi yang menjadi pertanyaan, kapan pandemi ini berakhir dan kenapa Indonesia belum bebas dari COVID-19? Dulu awal-awal COVID tuh seneng banget. Libur panjang, nggak sekolah, bisa puas santai-santai, puas rebahan, dan lain-lain. Tapi kok COVID ini ngelunjak ya? Betah deh di Indonesia. Dari libur 2 minggu sampai 2 tahun, luar biasa. Rakyatnya bikin nyaman hati ini, negerinya bikin nyaman COVID-19. Tapi kalian sadar nggak? Apa yang sebenarnya membuat pandemi ini tak kunjung usai? Kenapa negara-negara tetangga bisa dengan cepat melewati pandemi? Bisa keluar kemana-mana tanpa masker? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Mungkin karena rakyatnya sendiri. Yap, bener banget. Kok bisa? Ya karena ada COVID, disuruh pemerintah untuk karantina, tapi masih ada yang suka keluar. Kumpul ramai-ramai tanpa mematuhi prokes. Pandemi belum selesai total, tempat rekreasi dibuka, mal-mal dibuka. Tapi anehnya, tempat ibadah ditutup. Mau beribadah dilarang, bilangnya COVID-19. Tapi tempat-tempat yang seharusnya tidak dibuka, justru dibuka. Benar juga ya. Muncullah gelombang 2 COVID-19. Makin parah. Indonesia memulai karantina ulang. Yang sebenarnya bisa cepat berlalu justru mengulur waktu. Ada beberapa orang di sosial media. Mungkin mereka merasa dirinya artis. Mereka buat acara kumpul-kumpul di kafe, acara ulang tahun, ramai-ramai.
Tapi mereka ketahuan, mereka tidak memakai masker. Ada yang kabur dari karantina. Bahkan, ada oknum-oknum yang masih sempat-sempatnya melakukan tindakan tidak senonoh. Mereka mengambil hak rakyat. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk memenuhi hidup rakyat di karantina justru diambil. Sudah ada vaksin, disuruh vaksin, menolak vaksinasi. Alasannya sih takut efek sampingnya. Alasannya vaksin bisa menimbulkan dampak bahaya. Ada juga yang beranggapan COVID-19 hanya permainan belaka. COVID-19 itu nggak ada. Beranggapan jika gejala COVID itu hanya hal yang dibuat-buat. Padahal itu memang benar adanya. Orang-orang yang positif, yang tidak bisa bertahan, kasus kematian, bunyi sirene ambulan yang tidak henti, bahkan ada pemakaman khusus positif COVID-19. Mungkin emang bukan semua orang, tapi banyak juga yang pemikirannya seperti itu. Jadi, kapan bebas COVID-19 jika tidak mempunyai kerjasama yang baik, tidak bisa bertanggung jawab? Memang gak ada salahnya kalau kita memiliki keinginan untuk tetap bersosialisasi di masa pandemi. Tapi di sisi lain, kita harus memikirkan dampak yang terjadi. Lebay, buktinya sehat-sehat aja kok. Mungkin bukan diri kita sendiri yang merasakan dampaknya, tapi bagaimana dengan orang lain? Apakah nasibnya sama dengan kita? Karena pada dasarnya, COVID-19 itu nggak memandang siapa kamu. Ada beberapa orang yang melanggar peraturan karena memiliki alasan yang kuat. Walaupun yang mereka lakukan tetap sebuah kesalahan, tetapi mereka melakukan itu demi memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi. Mereka adalah rakyat kecil yang hanya ingin bertahan hidup dalam kejamnya masa pandemi. Bukan berarti mereka boleh melakukan itu. Misalnya, seorang pedagang, mereka tetap dagang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang ojek online demi menafkahi keluarga. Tetapi nasib orang berbeda-beda. Ada kalanya di antara mereka positif COVID-19, yang tujuannya hanya untuk mencari penghasilan, tetapi menjadi seorang korban. Ada kalanya di antara mereka yang tidak bisa bertahan, lalu meninggalkan semuanya kembali kepada Tuhan. Jika dilihat dari sisi baiknya, banyak hal positif yang bisa kita pelajari di masa pandemi. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita bisa belajar menghemat, kita belajar untuk mensyukuri pentingnya hidup, pentingnya menjaga diri sendiri. Ada juga yang glow up, ada yang tiba-tiba menemukan bakat, menemukan ide-ide kreatif. Tapi di saat masa pandemi, yang sangat dirasakan adalah sisi tidak baiknya. Kita berdua tidak bermaksud untuk menggurui para audiens sekalian. Kita hanyalah seorang pelajar yang hanya mengutarakan pendapat kita tentang beberapa isu terkini yang terjadi di masa pandemi. Iya, benar banget tadi bilang sama Siska. Dan pastinya kita berharap masa pandemi ini segera sampai di titik akhir. Kembali di era kehidupan normal tanpa adanya COVID-19. Dan meskipun angka COVID-19 sudah menurun drastis, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai negara kita dinyatakan bebas dari virus COVID-19. Ya, sepertinya sudah berakhir nih sesi podcast aku bersama Siska. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dan jangan lupa tinggalkan uang parkir yang berupa like. Aku dan Janah pamit undur diri. Semoga waktu bisa mempertemukan kita lagi. Tetap semangat menjalani hari-hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.